Pembelajaran daring kelas 10 Pasraman Jala Sidi Amerta. Bab 1. Nilai-nilai yatnya dalam Ramayana. Pada pekan sebelumnya sudah disampaikan bahwa yatnya memiliki makna persembahan suci yang tulus ikhlas atau pengorbanan suci yang tulus ikhlas. Yatnya dilaksanakan berdasarkan Atharwa Weda Mandala 12 Sukta 1 Mantra 1 dan Bhagavad Gita Adhyaya 3 Sloka 14. Yatnya dilaksanakan berlatar belakang Tri Rena. Dari latar belakang yatnya menimbulkan panca yatnya. Unsur yang terkandung dalam pelaksanaan yatnya: 1. Karya, unsur perbuatan. 2. Sreya, unsur keikhlasan. 3. Budi, unsur kesadaran. 4. Bhakti, unsur persembahan. 3 komponen yang ada dalam pelaksanaan yatnya: 1. Sang Yajamana atau Sang Adhwekarya. 2. Sang Tapuning atau Sang Sarati. 3. Sang Witku atau Sang Sulinggi. Apabila yatnya dibagi berdasarkan rumusan lontar Agastya Parwa, atau apabila yatnya dibagi berdasarkan kepada siapa yatnya ditujukan, maka yatnya akan terdiri dari dewa yatnya, resi yatnya, pitra yatnya, manusia yatnya, dan buta yatnya. Dewa yatnya merupakan korban suci tulus ikhlas kepada Sang Hyang Widi. Resi yatnya merupakan korban suci tulus ikhlas kepada para resi atau orang suci. Pitra yatnya adalah korban suci tulus ikhlas kepada orang tua atau leluhur. Manusia yatnya adalah korban suci tulus ikhlas kepada sesama manusia atau tujuan penyucian. Buta yatnya adalah korban suci tulus ikhlas kepada buta atau tujuan keharmonisan alam. Upacara Piodalan Pura Jala Sidi Amerta merupakan contoh dari dewa yatnya. Upacara Tumpak Plurut di Pura Jala Sidi Amerta juga merupakan contoh dari dewa yatnya. Penyerahan Resi Bojana di Pura Jala Sidi Amerta merupakan contoh dari resi yatnya. Kitab suci, dalam hal ini sloka, di Pura Jala Sidi Amerta juga merupakan contoh dari resi yatnya. Turut serta dengan orang tua ngayah di Pura Margowening adalah contoh dari pitra yatnya.
upacara ngaben, keluarga dan pelayat dipimpin pemangku. Juga adalah contoh dari pitra yatnya. Upacara wiwaha, pernikahan agama Hindu dituntun oleh PHDI, adalah contoh dari manusia yatnya. Upacara metatah agar bisa mengendalikan unsur satripu juga adalah contoh dari manusia yatnya. Tower Agung Kasanga dengan arak-arakan ogoh-ogoh, meski 2 tahun ini kita belum bisa melaksanakan lagi ya, itu adalah contoh dari buta yatnya. Ngejot atau membanten saiban yang dilaksanakan setiap hari juga adalah contoh dari buta yatnya. Apabila yatnya dibagi berdasarkan kuantitasnya, maka akan terdiri dari kanista, madya, dan utama. Kanista adalah korban suci tingkatan terkecil. Madya adalah korban suci tingkatan sedang. Utama adalah korban suci tingkatan besar. Kanista terdiri dari kanistaning nista, madyaning nista, dan utamaning nista. Madya terdiri dari nistaning madya, madyaning madya, dan utamaning madya. Utama terdiri dari nistaning utama, madyaning utama, dan utamaning utama. Adanya tingkatan pelaksanaan yatnya berdasarkan kuantitasnya, kanista, madya, dan utama, agar pelaksanaan upacara yatnya dapat dijalankan oleh semua lapisan masyarakat yang bisa jadi memiliki perbedaan kemampuan material atau tujuan, kesempatan atau waktu, latar belakang budaya atau keluarga. Kanistaning yatnya merupakan korban suci tulus ikhlas dengan tingkatan kecil. Contoh upakaranya segehan putih kuning. Dalam hal ini kegiatannya membanten saiban. Madyaning yatnya korban suci tulus ikhlas dengan tingkatan sedang. Contoh upakaranya segehan kepel warna 5 atau pancawarna ya biasanya disebut dalam kegiatan upacara persembahyangan Kajeng Kliwon. Utamaning yatnya korban suci tulus ikhlas dengan tingkatan besar. Contoh
pakarannya, yaitu Segehan Agung. Dalam upacara Tawur Agung Kasangan, waktu mau nyepi ya. Pada pelaksanaan upacara yatnya, selalu ada orang suci atau disebutnya sang sulingge yang dijadikan rujukan tentang yajus atau aturan-aturan pelaksanaan yatnya. Terkadang meski inti tujuannya sama, tanpa ada perbedaan pada pelaksanaan di tempat satu dengan yang lainnya. Hal tersebut terjadi dipengaruhi oleh Desa Kala Patra, sesuai tempat, waktu, dan kondisi. Apabila yatnya dibagi berdasarkan kualitasnya, maka akan terdiri dari Tama Sika yatnya, Raja Sika yatnya, dan Satwika yatnya. Tamasika yatnya adalah yatnya yang dilaksanakan dengan mengabaikan petunjuk sastra, mantra, kidung suci, daksina, dan srada. Rajasika yatnya adalah yatnya yang dilaksanakan dengan penuh harapan akan hasilnya dan bersifat pamer. Satwika yatnya adalah yatnya yang dilaksanakan dengan srada, lascarya, sastra, daksina, mantra, anasewa, dan nasmita. Tamasika yatnya, petunjuk sastra diabaikan. Membicarakan kekurangan orang lain di saat seharusnya memusatkan pikiran atau konsentrasi untuk sembahyang. Srada atau keyakinan tidak ada. Kidung suci tidak ada karena dipakai untuk mengobrol ya. Mantra diabaikan. Dipimpin pemangku manggala, tapi mantra mendahului selesai. Daksina tidak ada. Sengaja tidak membawa sarana, bukan karena tidak ada, tapi karena malas. Rajasika yatnya penuh dengan harapan dan kemewahan. Membuat upacara yang bersifat utama, meski bisa diselesaikan dengan upacara yang bersifat madya. Berangan-angan akan dipuji orang lain, tetangga, dan keluarga besar. Bersifat pamer. Membuat post media sosial bukan untuk dokumentasi, bukan untuk memotivasi. Membuat post media sosial hanya agar diperhatikan dan diakui mampu beriatnya. Satwika yatnya, nah ini yang dicari ya. Memiliki 7 syarat wajib, yaitu srada atau keyakinan. Saat sudah di mandala utama, hanya memusatkan pikiran kepada Ida Sang Hyang Widi, baik dengan melantunkan gita maupun berjapam. Lascarya dengan keikhlasan, senang hati menjalani waktu, berbuat semata-mata karena rasa bakti kepada Sang Hyang Widi. Selanjutnya, sastra berlandaskan kitab suci. Ada Sruti, Semerti, Sila, Acara, dan Atmanastuti.
sarana upacara sebagai niasa atau simbol suci dalam pelaksanaan yatnya. 7 syarat satwika yatnya. Selanjutnya, mantra. Puja mantra diaturkan oleh Ratu Pedanda pada Biodalan Pura Jalasidi Amerta. Ini hanya salah satu contoh ya. Dan gita, kidung-kidung suci dilantunkan oleh pesantian dan diiringi suara tabuh dari sega gong. Syarat satwika yatnya. Selanjutnya, ana sewa. Jadi ada persembahan makan bagi para tamu, baik panitia maupun umat yang tampil ke pura. Kemudian nasmita, melaksanakan yatnya sesuai kemampuan, bukan untuk memamerkan kemewahan dan kekayaan. Jadi apabila mampu melaksanakan utama, laksanakanlah sesuai kemampuan. Apabila mampu melaksanakan alit, laksanakanlah sesuai kemampuan. Apakah ada yang memperhatikan bahwa yatnya dibagi berdasarkan kualitasnya, mengingatkan pada 3 sifat yang mengikat. Ya, tri guna. Ada satwika, ada rajasika, terakhir tamasika. Bhagavad Gita Adhyaya 14 Sloka 6 menjelaskan bahwa satwa itu bebas dari segala ketidaksucian, bebas dari penderitaan dan mencerahkan. Rajasika pada Bhagavad Gita Adhyaya 14 Sloka 7 dijelaskan bahwa rajas bersifat agresif dan penuh nafsu. Tamasika pada Bhagavad Gita Adhyaya 14 Sloka 8 dijelaskan bahwa tamas muncul dari ketidaktahuan dan membingungkan setiap jiwa yang berbadan. Apabila yatnya dibagi berdasarkan waktu pelaksanaannya, maka akan terdiri dari nitya yatnya, naimitika yatnya, dan insidental yatnya. Nitya yatnya adalah yatnya yang dilaksanakan setiap hari. Naimitika yatnya adalah yatnya yang dilaksanakan pada waktu-waktu tertentu yang sudah terjadwal. Insidental yatnya adalah yatnya yang dilaksanakan pada kejadian tertentu yang tidak terjadwal. Nitya yatnya, korban suci tulus ikhlas yang dilakukan setiap hari. Misalnya puja Tri Sandia. Nityayatnya lagi, korban suci tulus ikhlas yang dilakukan setiap hari, misalnya mesaiban atau ngejot. Nityayatnya, korban suci tulus ikhlas yang dilakukan setiap hari, misalnya jenana yatnya. Jenana yatnya itu belajar ya.
Kemudian Naimitikayatnya, korban suci tulus ikhlas yang dilakukan pada waktu terjadwal. Apabila berdasarkan sasih, diantaranya persembahyangan purnama, persembahyangan tilem, dan persembahyangan siwa ratri. Masih Naimitikayatnya, korban suci tulus ikhlas yang dilakukan pada waktu terjadwal. Apabila berdasarkan wuku, diantaranya persembahyangan galungan, persembahyangan pager wesi, dan persembahyangan saraswati. Masih Naimitikayatnya, korban suci tulus ikhlas yang dilakukan pada waktu terjadwal. Apabila berdasarkan wewaran, diantaranya persembahyangan Kajeng Kliwon, persembahyangan Buddha Wage, dan persembahyangan Anggara Kasih. Isi dental yatnya, yaitu korban suci tulus ikhlas yang dilakukan pada waktu tidak terjadwal, misalnya wiwaha samkara. Dalam hal ini manusia yatnya ya. Masih isi dental yatnya, korban suci tulus ikhlas yang dilakukan pada waktu tidak terjadwal. Dalam hal ini melaspah pelinggih itu juga bagian dari dewa yatnya. Sekali lagi, yatnya dibagi berdasarkan tujuannya, kualitasnya, kuantitasnya, dan waktu pelaksanaannya. Dari tujuan ada dewa yatnya, resi yatnya, pitra yatnya, manusia yatnya, dan buta yatnya. Berdasarkan kualitasnya ada satwika yatnya, rajasika yatnya, dan tamasika yatnya. Berdasarkan kuantitasnya ada utamaning yatnya, madhyaning yatnya, dan nistaning yatnya. Berdasarkan waktu pelaksanaannya ada nitya yatnya, Naimitikayatnya, dan isi dental yatnya.